yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, termasuk yang saya hormati Bapak Wakapolres dan rekan-rekan PJU Polres Garut yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Puncak Malaya, Desa Girimukti dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk melakukan kegiatan penanaman atau deforestasi, penanaman hutan di wilayah Kecamatan Ciklet dalam rangka kegiatan atau rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kemarin ketika diundang oleh Bapak Kapolsek, Pak Usep, dan ada masyarakat, kita semuanya ada inisiasi mau menanam pohon di hutan sebagai rangkaian dari 17 Agustus. Seketika itu juga saya langsung menyetujui itu hadir, dan saya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian, saya ajak semua perangkat saya ini Pak. Ini yang pertama Pak Wakapolres, tolong berdiri dulu Pak Wakapolres. Ya ini Wakapolres ini, Kompol Yopi. Ada Pak Kabakop saya nih Pak Kompol Iwan. Kemudian Kasat Lantas saya AKP Undang. Ada Kasat Samapta saya nih AKP Yudi. Dengan dari KPU Intelkam ya, dari Pak Wawan. Serta beberapa perangkat yang lain, ada Humas dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tema pada kegiatan pagi hari ini yaitu adalah Polri peduli hutan, bahwa menjaga hutan adalah ciri kita juga peduli anak cucu kita. Sebagaimana tema yang sudah dicanangkan ini, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa rangkaian 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan kita ini tentunya kita harus bisa mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang sangat positif. Seperti yang disampaikan Pak Nugraha tadi, bahwa hutan dulu melindungi para pejuang kita. Sekarang adalah giliran kita yang melindungi hutan kita. Jadi kalau misalnya tidak ada yang peduli terhadap hutan kita, siapa lagi yang peduli? Karena itu hutan kita saat ini menjadi sumber perekonomian dari masyarakat kita. Perlu saya sampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi banjir bandang di Kabupaten Garut, di daerah perkotaan, di dekat wilayah atau asalnya Pak Nugraha itu di Garut Kota. Total ada 132 titik bencana yang terjadi di Kabupaten Garut, baik itu berupa banjir bandang, ada yang tanah longsor, ada juga yang jembatannya terputus di beberapa titik. Dan kemudian setelah dilakukan analisa, ternyata penyebabnya itu adalah salah satunya adalah beralihnya fungsi hutan. Ada juga di satu sisi adanya penggundulan hutan, dan juga termasuk adanya alih fungsi lahan yang harusnya itu perhutanan akhirnya jadi perkebunan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini menjadi masalah kita bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi kami, kenapa polisi peduli terhadap hutan? Karena ini kaitannya dengan kemaslahatan umat. Kalau kita sebagai umat muslim yang konsepnya rahmatan lil alamin, bahwa kita adalah rahmat bagi segala alam semesta. Nah, salah satunya adalah kita harus bisa juga menjaga lingkungan kita, salah satunya ini adalah hutan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, polisi hadir di sini. Karena kemarin kami melihat betapa susahnya para korban bencana. Yang kurang lebih kita melakukan normalisasi sampai dengan hari ini masih dilakukan normalisasi. Yang ngeduk lumpur masih ada, kemudian yang masih juga terputus untuk saluran airnya juga masih ada. Kemarin saya juga baru memberikan beberapa anak didik sekolah kita seragam dengan sepatu karena habis semuanya. Bisa dibayangkan bantaran Cimanuk itu Pak, yang dulu tahun 2016 ratusan orang jadi korban jiwa Pak. Kita masih dilindungi sama Allah SWT. Kemarin di lokasi yang sama akibat meluapnya air sungai Cimanuk, tetapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini masih diberkati, masih dilindungi sama Allah SWT. Dulu tahun 2016 banyak korban karena apa? Karena banjir bandangnya terjadinya pada saat dini hari, masih pada tidur semuanya. Kemarin setelah maghrib, kita masih bersyukur masyarakat kita yang di bantaran sungai itu masih pada belum tidur semuanya. Jadi akhirnya bisa dilakukan langkah-langkah mitigasi.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, konsep kegiatan rangkaian 17 Agustus 2022 ini yang mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kita berharap pemulihan itu tidak berbicara masalah ekonomi saja, tetapi juga pemulihan dari ekosistem lingkungan kita. Salah satunya adalah hutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, dari pihak pemerintah daerah, dari pihak kecamatan, kemudian desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak swasta, PT Condong, dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki inisiatif dan partisipasi dalam kegiatan ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin. Perlu saya informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kegiatan 17 Agustus 2022 ini, kami dari Polres Garut, saya sengaja nih Pak, pakai merah putih ini, karena saya ingin terus menimbulkan nuansa patriotisme Pak. Karena jangan sampai kita ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sudah banyak sekali yang memiliki media sosial, lihat YouTube dan sebagainya, tergerus yang namanya nasionalisme Pak. Nah, mumpung momentumnya adalah hari kemerdekaan, saya tadi sangat cukup bangga perjalanan Pak 3,5 jam dari Garut sampai dengan di titik ini, kibaran bendera merah putih ataupun juga termasuk baliho-balihonya nyambung semuanya Pak. Nah, ini menunjukkan aja bahwa kita harus memiliki jiwa patriotisme. Salah satu kegiatan kita menanam hutan ini adalah bentuk wujud patriotisme kita kepada tanah air kita Pak. Menjaga. Nah, oleh karena itu mari kita lakukan kegiatan ini dengan seikhlas mungkin dan semoga ini menjadi kebarokahan. Dan saya perlu informasikan juga dalam rangka 17 Agustus perlu saya informasikan bahwa Polres Garut juga mengadakan kegiatan pemulihan ekonomi Pak. Pemulihan ekonomi yang akan kita lakukan nanti, kita sekarang sedang membangun namanya monumen pengrajin bendera merah putih Pak Nugraha. Ekonomi Pak. Pemulihan ekonomi yang akan kita lakukan nanti, kita sekarang sedang membangun namanya monumen